bermain rancang bangun sesuai dengan imajinasi untuk mensimulasi regulasi diri. Tema bermain dan bekerja sama bertujuan mengajak peserta didik untuk mampu berinteraksi dengan teman sebaya, menghargai perbedaan, mau berbagi, dan mampu bekerja sama. Di samping itu, tema bermain dan bekerja sama dapat diterapkan guru untuk mensimulasi dimensi mandiri, elemen regulasi diri, subdimensi, menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri, mengembangkan pengendalian dan disiplin diri, dan percaya diri, tangguh atau resilient, dan adaptif. Salah satu contoh P5 dengan tema bermain dan bekerja sama adalah proyek rancang bangun sesuai dengan imajinasi. Tim fasilitator proyek profil memiliki keleluasaan untuk mengembangkan topik proyek profil yang sesuai dengan tema dan tujuan proyek profil serta kondisi dan kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan, atau lingkungan daerah setempat. Guru memiliki kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul proyek profil yang disesuaikan dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik. Modul dapat diperkaya dengan menambahkan komponen berikut: deskripsi singkat proyek profil, pertanyaan pematik untuk memancing diskusi atau proses inquiry peserta didik, alat, bahan, serta media belajar yang perlu disiapkan, referensi pendukung. Sebelum memulai pembelajaran, penataan ruangan dan media yang dilakukan oleh guru diharapkan dapat mensimulasi pemikiran, keingintahuan, eksplorasi, dan percakapan anak. Pertanyaan pematik dalam kegiatan proyek profil adalah pertanyaan yang dapat memancing ketertarikan dan rasa ingin tahu peserta didik. Pertanyaan ini mendorong peserta didik untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut atau melakukan proses inquiry untuk menjawabnya. Oleh karenanya, pertanyaan ini harus berjenis pertanyaan terbuka atau open-ended question yang jawabannya tidak tersedia di dalam buku atau internet. Beberapa contoh pertanyaan pematik kegiatan rancang bangun. Siapa yang tahu bangunan itu apa? Siapa yang pernah jalan-jalan dan melihat bangunan? Bangunan apa saja yang pernah kamu lihat? Apa saja bentuk bangunan? Apa saja yang kita butuhkan untuk membangun sesuai dengan imajinasi kamu ya? Bagaimana ya caranya untuk membangun bangunan yang sesuai dengan ide kamu? Kamu punya usul? Proyek rancang bangun bertujuan agar peserta didik dapat menunjukkan inisiatif ide untuk membangun bangunan sesuai dengan imajinasinya, secara mandiri menentukan lokasi bermain, menggunakan media yang telah disediakan untuk membangun sesuai imajinasinya, menunjukkan kemampuan pengendalian diri dalam bekerja sama dengan sesama peserta didik, menunjukkan kemampuan untuk berbagi peran dengan sesama peserta didik, menunjukkan kemampuan disiplin diri untuk menyelesaikan tugas yang sudah dimulai, menunjukkan kepercayaan diri atas ide yang sedang dikerjakan, menunjukkan ketangguhan dalam mengerjakan tugas sampai tuntas, menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang berubah. Guru perlu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat ikut terlibat dalam mengembangkan aktivitas proyek profil serta menentukan target dan produk yang ingin dicapai. Guru dan peserta didik perlu bersama-sama menentukan strategi dan dukungan yang dibutuhkan untuk mengembangkan keterampilan dan pemahamannya, sehingga setiap individu dapat terus melatih, mengaplikasikan, dan merefleksikan pembelajaran yang mereka dapatkan selama pelaksanaan proyek profil. Dalam konteks perancangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kerangka berpikir holistik mendorong kita untuk menelaah sebuah tema secara utuh dan melihat keterhubungan dari berbagai hal untuk memahami sebuah isu secara mendalam. Oleh karenanya, setiap tema proyek profil yang dijalankan bukan merupakan sebuah wadah tematik yang menghimpun beragam mata pelajaran, namun lebih kepada wadah untuk meleburkan beragam perspektif dan konten pengetahuan secara terpadu. Walaupun proyek rancang bangun ini berfokus pada stimulasi dimensi mandiri dan elemen regulasi diri, namun dimensi profil pelajar Pancasila lainnya seperti: pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; kedua, berkebinekaan global, bergotong royong; ketiga, bernalar kritis; dan keempat, kreatif dapat muncul dalam proses pembelajaran. Guru memberikan dukungan, penguatan, dan perluasan ide melalui pertanyaan terbuka pada saat anak melakukan kegiatan. Kepala sekolah melakukan supervisi akademik pada saat proses pembelajaran berlangsung. Guru melakukan asesmen terhadap peserta didik. Guru melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Kepala sekolah memberikan masukan terhadap proses pembelajaran yang baru saja berakhir. Video ini dipersembahkan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.